Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan kami Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menyajikan cerita mistis berdasarkan kisah nyata. Tersiarnya kabar gulai daging Parni yang nikmat membuat banyak orang yang rela antri untuk mencicipi, tak terkecuali Halimah, ibu dari Gito, alias mertua Parni. Desas-desus tentang nikmatnya gulai daging yang katanya gurih dan membuat lidah bergoyang, menjadikan rasa penasaran kian membuncah di hati Halimah. Sore ini, ia begitu antusias ingin berkunjung ke rumah menantu miskin yang selalu dihinanya itu. Sedikit memaksa anak gadisnya yang baru saja pulang bekerja. "Mau apa sih, Mak? Biasanya lihat Mbak Parni aja sudah mau muntah." Sarinah berdecak kesal. Tubuhnya masih teramat lelah sehabis bekerja di pabrik tempat pembuatan saus. "Mak penasaran, kata tetangga sebelah masakan Parni itu enak. Mak, selama ini Mama berlaku kasar sama Mbak Parni. Sari aja nggak dibolehin ngasih jajan apalagi bantu keseharian mereka. Padahal Sari kasihan. Mbak Parni dan anak-anaknya pasti sering kelaparan." Desis wanita berkulit putih itu sembari menaruh pantatnya di kursi rotan dengan sedikit menghentak. "Ya, karena Mama benci wanita miskin yang nggak tahu malu seperti dia. Bawa sial. Buktinya tuh abangmu lumpuh dan tak bisa bekerja. Makan tidur gak bisa ngasilin uang." Halimah malah naik pitam diungkit keburukannya. "Semua itu takdir Allah, Mak. Mana bisa kita menolak. Mama kan juga punya banyak warisan. Kasihlah dikit untuk Bang Gito, biar Mbak Parni bisa pakai untuk modal usaha." Sari mencoba meluluhkan hati Halimah. "Alah, menantu gak tahu diri macam itu. Jualan enak aja gak ada mikir mau kasih mertua. Dasar pelit," cibirnya dengan wajah masam. "Kalau aku punya mertua seperti Mama juga aku ogah. Mak nganter nanti cuma dapat hinaan. Buat apa?" Sari serta-merta bangkit. Ia sebenarnya amat kesal dengan sifat mamaknya yang pilih kasih. Giliran sama Dewi, menantu dari abang mertuanya, Diman, maknya amat baik. Itu karena Dewi bekerja di kantor besar dan punya gaji yang hampir sama dengan gaji abangnya. "Dasar anak kurang ajar kamu. Kalau nggak mau nganter ya sudah, aku pergi sendiri." Mak memutar tubuhnya seraya menghentak kaki. "Ya sudah, Sari aja yang pergi, Mak tunggu aja di rumah." "Mama mau ikut." "Tapi Mak..." Sari akhirnya mengalah karena mendapat ancaman dari mata Mama yang melebar marah. Dengan sedikit menghela napas, Sari melangkah ke arah motor, mengikuti langkah mamaknya yang nampak bersemangat. Saat itu hari mulai senja. Terselip rasa keraguan di hatinya saat motor sudah menyala. Rumah kakaknya yang berada di desa sebelah membutuhkan waktu yang cukup lama dan melewati area pemakaman yang luas. Sari melenguh saat motor sudah bergerak menjauhi rumah, sedangkan Halimah menarik salah satu bibirnya. Ada sesuatu di dalam hatinya. Ia bukan hanya sekedar ingin mencicipi masakan menantunya, tapi juga ingin melihat bagaimana keadaan anaknya. "Mak, kita pulang aja yuk. Hari mulai gelap. Mana jalanan sepi dan sebentar lagi kita masuk area pemakaman." Sari berulang kali menyentuh tengkuknya, merasakan gelanyar aneh dan bulu kuduknya berdiri saat motor semakin dekat dengan area pemakaman. "Ah sudahlah, tak akan ada apa-apa." Halimah masih ngotot dan menolak pulang. Alhasil Sari tetap melanjutkan perjalanan mereka meski hati menggerutu kesal. Sari menyipitkan mata saat ia melihat seorang seperti duduk di pinggir kuburan. Bunyi berisik seperti orang bercakap-cakap terdengar lantang, membuat darah Sari berdesir seketika. Jantungnya bergemuruh kencang. Sari yang didera rasa takut yang teramat sangat tanpa sadar menggas motornya hingga laju motor sangat kencang. Halimah yang di belakangnya hampir saja terjungkal kalau saja ia tak sigap mencengkeram baju kerja anak perempuannya itu. "Sari, jangan ngebut-ngebut," teriak Halimah saat mereka sudah melewati area kuburan. Napas Sari tersengal-sengal. Beberapa kali ia menarik napasnya susah payah. Ia bisa sedikit lega saat telah melewati kuburan. Baru saja Sari ingin menjawab pertanyaan mamaknya, rungunya mendengar suara lirih bayi yang sedang menangis. "Mak, pegangan." Sari kembali tancap gas karena ia yakin tak mungkin ada bayi di tempat yang penuh dengan pepohonan rindang dan ilalang yang tinggi,
karena di samping komplek pemakaman memang terdapat semak yang cukup luas. Sementara motor Sari yang saat itu melaju kencang membuat seseorang yang memang duduk di depan komplek makam menatapnya, heran dan bertanya-tanya. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal, melihat tingkah wanita yang bawa motor ugal-ugalan seperti ketakutan. Laki-laki itu lantas bangkit dan masuk ke dalam areal makam, dan kembali duduk di makam bersama beberapa orang yang berjaga. Mereka duduk sembari menyantap gorengan dan minum kopi mengelilingi kuburan bayi yang baru dimakamkan sore tadi. Semenjak hilangnya mayat bayi yang baru dimakamkan beberapa hari yang lalu, warga selalu berjaga jika ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Kasus pencurian mayat belum terungkap, dan itu membuat semua orang takut. Banyak yang berspekulasi jika itu diambil binatang buas, dan ada juga berpikir untuk ilmu hitam. Entahlah, karena semua masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sesampai di rumah Parni, Sari tak lantas turun. Rasa takut masih menguasai dirinya. Ia terlihat enggan untuk masuk ke rumah ipar yang sudah sejak lama tak pernah ia singgahi, karena dilarang keras mamaknya. "Kamu gak turun? Ayo cepat, ini sudah malam." Halimah menekan suaranya agar Sari mau menurut dan ikut ke dalam. "Mak duluan saja. Sari mau membeli jajan di warung depan untuk anak-anak Bang Gito," sahutnya saat mulai tenang. "Alah, ngapain susah-susah buat beli jajanan untuk anak-anak dekil bin kumel seperti mereka?" Gerutu Halimah berniat mencegah anaknya yang hendak bergerak ke warung bersama motornya. "Mak, biar begitu, mereka cucumu. Sadarlah, Mak, sebelum hal buruk terjadi pada Mama." Tanpa menunggu jawaban mamaknya, Sari memutar motor dan melaju dengan kencang menuju warung yang sempat ia lihat sebelum sampai di rumah abang nomor 2-nya itu. Halimah menggeram marah. Merasa Sari tak mengindahkan ucapannya, ia lalu berbalik dan melangkah menuju rumah papan yang sebagian sudah lapuk dan dimakan rayap. Langkahnya terhenti sejenak saat tiba di depan pintu rumah menantu yang amat ia benci. Kalau tidak karena rasa penasaran yang begitu tinggi, ia tak ingin sedikit pun untuk menginjakkan kaki di rumah gubuk yang penuh dengan debu seperti saat ini. Ia mengetuk pintu dengan kuat, membuat rumah papan itu sedikit bergetar karenanya. Berulang kali ia memanggil seimpunya rumah, tak ada sahutan. Tapi kemudian